Baik. Bahasan kita masih apa tadi Ibu? Istri tukang sortir. Ya. Suami datang, belajar dari para istri ustadz. Jadi para ustadz pulang bawa berkat. Ya, benar gak? Bawa parcel buah, begitu sampai rumah disortir sama istrinya, mana mangga yang penyek, mana yang bagus, kan gitu. Betul nggak? Ini sebuah perumpamaan, sebuah istilah. Siapapun seorang istri perlu menjadi propos buat suaminya. Ngomongin soal ibu nggak ada habisnya, ya Bu. Jujur, saya seperti ini kalau bukan karena usaha dari umi saya yang setiap hari angkat tangan minta kepada Allah, nggak akan begini. Kalau saya boleh bersumpah demi Allah, kalau bukan karena umi saya, kesabarannya, perjuangan. Tahun 92 ayah saya meninggal. Ibu saya memilih hidupnya sendiri tanpa ditemani oleh seorang suami, mampu menjadi seorang ayah. Itulah kelebihan perempuan. Seorang wanita bisa menjadi seorang ayah dan juga ibu bagi anak-anaknya. Tapi kami yang laki-laki, betul ya Pak, mohon maaf. Istri kita meninggal, belum tentu kita sanggup jadi ibu buat anak-anak kita. Bukan buat ngebetulin ibu, kalau ibu membetulkan ibu narsis lagi aja. Jangan hilang pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan, ya. Kalau ibu membetulkan berarti merasa kaum lebih bagus, jangan. Di sini tempat untuk muhasabah, untuk introspeksi, melihat ke diri. Lihat bagaimana perjuangan para wanita itu luar biasa, jujur, ya. Di balik kesuksesan seseorang itu, yang pertama, para istri tolong dengar. Di balik kesuksesan seorang suami, satu, ada ibunya. Jelas? Baru estafet kepada istrinya. Jadi jangan marah para istri. Nanti kan begitu besar juga seperti itu. Ibu punya anak laki-laki, anaknya sukses, istrinya mau ngaku, sadar diri. Oh iya, ibunya dulu, baru saya istrinya. Gak ada sejarah suksesnya seorang suami istrinya dulu baru ibunya. Lah dari mana lahir itu suaminya? Kan ya jelas. Jadi ibunya dulu baru istri. Lihat bagaimana estafet yang dahsyat dari seorang ibu kepada seorang istri. Pak, kita kalau nggak ada perempuan Pak, aduh. Jujur aja saya mah pusing Bu kalau nggak ada perempuan Bu. Makanya doain mudah-mudahan saya cukup sama istri saya yang satu ini. Amin. Ya aminnya pakai dipaksa segala. Ya kalau ibunya Bilqis nggak usah ditanya-tanya lagi ya. Allah udah kasih tabungan yang bagus. Jadi ketika seorang anak meninggal sebelum akil balik, dia jadi tabungan yang sangat luar biasa. Begini ceritanya. Sekali waktu ada seorang ulama yang tidak mau menikah. Dia tidak mau menikah karena dia khawatir pernikahannya akan mengganggu dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi ibadah. Ya. Sekali waktu Allah Subhanahu wa ta'ala impikan dia berada di yaumil mahsyar. Dia berdiri di antara orang banyak. Tiba-tiba di depan dia berlari anak-anak kecil membawa nampan dari emas, gelas dari emas, kemudian bertutupkan dengan selampai dari sutra. Anak ini melewati berapa kali. Begitu dia lihat, oh berhenti di bapak itu memberikan minum. Sampai pada akhirnya dia penasaran. Begitu ada anak yang lewat, diberhentikan. Kamu ini siapa? Kami anak-anak yang meninggal waktu kecil. Oh iya? Terus kamu ngapain? Aku memberikan minum. Buat siapa? Buat orang tuaku. Di saat orang semua kehausan di yaumil mahsyar, lihat mereka orang tua yang ketika anak-anak yang meninggal wafat di saat belum akil balik akan menjadi pengantar minum penghilang haus dan dahaga daripada orang tuanya. Akhirnya asbab dari situ si ulama ini bangun, buru-buru dia kawin, nikah.
Akhirnya dia bangun, dia nikah, berharap pengen punya anak. Ya Allah, coba kita meninggal belum nikah. Awaladin solihin yadu'ula, anak yang soleh yang mendoakan orang tua, kagak punya. Kalau suka sodako, kalau suka memberikan ilmu. Ini rasa cinta seorang sahabat kepada para sahabatnya. Ya kan? Yang satu aja pada pengen nambah lagi. Masa ini belum juga satu ajan. Satu hal untuk kita semua, kita hanya diberikan hak guna pakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hak memiliki itu adalah mutlak milik Allah. Kita cuma diberikan titipan saja. Mudah-mudahan ketika kita merasa bahwa ini adalah sesuatu yang hanya dititipkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keridhaan kepada kita.